Oke, ini adalah video lanjutan atau part kedua dari pembahasan album-album punk yang dikecam karena sell out dan memilih masuk major label. Yuk langsung saja kita gaskan. Kalau ada satu hal yang sudah dibuktikan oleh Kevin, itu adalah bahwa mereka tidak peduli apa kata orang. Mereka bisa menulis album hardcore chaotic yang gila seperti Until Your Heart Stop dan 2 tahun kemudian merilis Jupiter, album space rock yang terdengar datang dari planet asing ya Jupiter pastinya, dan terdengar seperti band yang berbeda. Jadi, ketika RCA mengontrak Kevin untuk perilisan album Antenna di tahun 2003, mereka pasti sadar bahwa mereka ibarat berjudi mengingat band ini sulit untuk ditebak. Hasilnya, eksperimen tidak sempurna dari sebuah mantan band hardcore untuk meraih sound yang lebih ramah radio. Album ini sempat mendapat dorongan promosional yang baik, tapi akhirnya gagal, karena label tidak paham bagaimana caranya mempromosikan band aneh non-jenius ini. RCA dan Kevin berpisah setelah rilisan ini, dan mereka kembali diterima oleh label indie Hydra Head Records, di mana mereka merilis 2 album teknikal penuh agresi, yakni Perfect Pitch Black dan White Silence. Selama 2 dekade karirnya sebagai band, EFI mengalami banyak perubahan yang aneh. Memulai karirnya sebagai band hardcore generik, EFI bermutasi menjadi band pujaan anak goth nyentrik. Namun, di tengah-tengah proses ini, mereka sempat menemukan titik manis ketika Black Sails in the Sunset dirilis di akhir tahun 90-an. Mereka berhasil mengajak penggemar mereka untuk masuk ke wilayah yang lebih kelam, mengisi kekosongan estetik punk goth yang ditinggalkan oleh The Misfits. Sayangnya, vokalis The Behevoy kebablasan ketika EFI merilis Sing the Sorrow via DreamWorks di tahun 2003. Ini adalah album yang memenangkan mereka banyak pendengar musik mainstream, tapi juga kehilangan banyak fans setia. Yang akhirnya dari mereka mungkin menyadari, ngapain kita cowok pakai eyeliner dan kutek kuku hitam ya? Awal 2000-an, industri musik kebingungan mencari band baru untuk dilegitkan. Akhirnya, mereka menemukan Thursday dari New Jersey. Thursday baru saja merilis album kedua mereka lewat Victory Records berjudul Full Collapse, rilisan yang menangkap semangat indie hardcore di saat itu. Vokalis Jeff Rickley juga mengakui bahwa Full Collapse adalah karya terbaik bandnya. Sama seperti setiap band yang pernah bernaung di bawah Victory Records yang penuh dengan kontroversi, Thursday tidak sabar untuk cabut dari label tersebut. Jadi, ketika kesempatan datang lewat Islands Records, mereka mengambil peluang itu, memanfaatkan klausa di kontrak yang mengatakan mereka boleh meninggalkan Victory demi major label. Mereka merilis 2 album di Islands, salah satunya terjual 45.000 kopi dalam minggu pertama. Mungkin kalau mereka mengatakan ke band-band hardcore kecil lainnya, bahwa mereka bisa menjual 45.000 keping album, membawakan musik hardcore emosional dengan nyanyian sumbang, mungkin mereka tidak akan langsung bubar. Namun, tetap saja, ini dianggap kegagalan di mata major label. Masalahnya, mereka masih berhutang 3 album dengan Islands Records. Namun, menurut kesaksian Rickley, ia menemui presiden label dan bertanya, apabila mereka bisa meninggalkan label secara baik-baik. Mereka sepakat dan akhirnya berpisah. Tidak ada drama, kecuali ribuan dolar yang dihabiskan oleh Islands dalam investasi. Saves the Day sudah mulai dikritik oleh penggemar setianya ketika In Reverie keluar. Setelah berhasil meraup penggemar komunitas pop punk dan hardcore lewat 2 rilisan pertamanya via Equal Vision, mereka merapikan sound mereka di album ketiga, Stay What You Are. Rilisan yang mendaratkan mereka pada penampilan di The Late Late Show dan Conan. Setelah itu, mereka bergabung dengan DreamWorks dan merilis album mereka paling ngepop. Kalau bukan karena asosiasi mereka dengan komunitas punk, mungkin tidak akan ada yang menyebut In Reverie album punk. Ya ini pop terang-terangan. Vokalis Chris Conley mengaku dia sedang suka The Beatles di saat itu. DreamWorks tidak terlalu memperdulikan album ini, mengingat mereka sedang berada dalam proses akuisisi oleh Interscope. Dan dalam prosesnya, Saves the Day ditinggalkan oleh label. 10 tahun kemudian, mereka kembali bergabung dengan Equal Vision. Ya, pop punk itu di situ-situ aja sih. Rise Against terdengar persis seperti band yang akan menarik perhatian staf major label. In the real fact, ini bukan pujian ya.
Jadi tidak heran, DreamWorks mengontrak mereka untuk perilisan album tahun 2004 berjudul Siren Song of the Counterculture. Dan mungkin tingkat kemarahan komunitas punk cuma 3 dari 10 poin kali ya. Selalu konyol melihat album punk politikal dirilis major label. Seolah-olah si band juga menuntut kepastian dengan langkah menderu ya. Mereka juga berusaha mengubah dunia, tapi juga tak mau hidup tak berkecukupan materi ketika berumur 40 tahunan. Mungkin saja begitu. Tapi ketika penggemar punk ditanya soal Anti-Flag, mereka juga paling tidak bisa menyebutkan album selain Die for the Government. Jadi setelah 1 dekade bekerja keras menyebarkan pesan anti-korporat lewat berbagai label indie, akhirnya mereka melakukannya via major label. Selamat ya Anti-Flag, selamat menikmati kucuran cuan di major label ya. Sepanjang karirnya, Against Me sepertinya sering mengecewakan penggemarnya sedikit demi sedikit. Setelah merilis beberapa EP kasar lewat label kecil seperti Threshold, Planet X, dan Sabbath, mereka meloncat ke label Florida yang sedikit lebih besar, No ID Records, ketika merilis album perdana Reinventing Axl Rose. Kemudian, datang tawaran dari label Fat Mike NoFX, Fat Records, yang seharusnya tidak menjadi masalah besar, tapi nyatanya mengusik banyak orang. Untuk menunjukkan rasa amarah ini, para penggemar kabarnya melempar zat pemutih di kaos-kaos Against Me koleksi mereka. Berhubung sudah banyak orang yang marah, Against Me bersikap bodoh amat dan bergabung dengan Sire Records, divisi dari Warner. Banyak pihak mulai mempertanyakan seberapa jauh Against Me telah menyimpang dari sosok band yang memainkan anthem DIY di gig kecil Florida yang menjadi identitas awal mereka. Mereka dipertanyakan selama beberapa tahun, hingga akhirnya Against Me membungkam mulut banyak haters lewat rilisan Transgender Dysphoria Blues, The Rest is History. Sepertinya bukan rahasia lagi kalau selling out masih dianggap sebagai dosa besar yang katanya haram hukumnya dilakukan oleh para pelaku kancah punk rock. Konon, aturan tak tertulis itu masih sering dijunjung tinggi oleh beberapa pelaku dan kritikus di ranah tersebut sampai hari ini. Ada yang bilang bahwa selling out adalah suatu penghinaan terbesar bagi etos do it yourself dan konsep eksklusivitas pada punk rock yang telah dibentuk sejak kemunculannya di tahun 70-an silam oleh para pelakunya di era tersebut. Konsep sellout tersebut tentu menjadi pro dan kontra di ranah punk rock pada era tersebut. Ada yang menganggap bahwa konsep sellout adalah memang cara yang terbaik untuk membuat punk rock tetap bersih dari intervensi pihak korporat. Tapi ada pula yang menganggap bahwa hal tersebut terlalu berpikiran sempit tentang apa itu punk rock dan malah membuat ekosistem di dalamnya menjadi kacau balau. Tapi secara karya, mana yang lebih berasa taste rebelnya, masuk major label atau tetap di jalur independen? Lalu bagaimana menurut pendapat kalian guys? Komen di bawah ya. Sekian dan salam punk no dead dan salam rock and roll. Tidak beli capek bro, thank you.